pada malam hari ini di bulan yang penuh berkah, bulan suci Ramadan. Kita sama-sama selesai sholat isya, tarawih dan tadi tahlilan, hadir di sini untuk bertakziah pada almarhumah yang baru saja meninggalkan kita semua. Semoga segala doa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para sahabat dan keluarganya sekalian. Jemaah takziah rahimakumullah. Hidup dan mati itu adalah ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah menciptakan kehidupan dan kematian untuk menguji kamu siapa yang paling baik amalnya. Jadi kita yang hidup sudah pasti akan melalui yang disebut dengan kematian. Ada sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini dikenal dengan hadis Jibril. Karena hadis ini disampaikan oleh Jibril kepada Nabi. Isma syi'ta fa innaka mayyitun. Silakan Anda hidup, tapi ingat bahwa kamu akan mati. Wahbib ma syi'ta, cintailah apa yang kamu cintai, tapi suatu saat fa innaka mufariqu, kamu akan berpisah dengannya. Wa'mal ma syi'ta, silakan Anda melakukan apapun amal, fa innaka majaziyun bih, tapi ingat segala amalmu itu akan ada balasannya. Artinya kalau kita beramal yang baik, maka insya Allah kita akan memperoleh kebaikan. Tapi sebaliknya jika kita beramal yang buruk, maka keburukan pula yang akan kita peroleh. Nah, ini kita di bulan suci Ramadan, bulan yang sangat luar biasa, bulan yang penuh kebaikan, berlipat ganda dan sebagainya. Malam hari ini kita tahlilan. Tadi sebetulnya saya dijadwalkan untuk membawakan materi Ahlus Sunnah wal Jamaah atau aswaja untuk guru-guru ya Al-Azhar di acara tarawih di masjid. Tapi dialihkan ke sini. Justru malam ini kita mengamalkan amaliyah ya Ahlus Sunnah wal Jamaah, yaitu tahlilan. Inti dari tahlilan itu sebetulnya adalah doa. Kenapa disebut tahlilan? Karena yang paling banyak dibaca itu kalimat tahlil, yaitu la ilaha illallah, itu kalimat tahlil. Karena banyak dibaca maka ini disebut dengan tahlilan. Di daerah-daerah yang lain, seperti daerah saya misalnya di Pulau Mongodo, Sulawesi Utara, sekarang sudah Pulau Mongodo Selatan, ada bahasa daerahnya namanya mintah. Kalau ini ada yang dari Sulawesi Utara pasti tahu itu. Biasa daerah kita menyebut mintahan, saya tidak tahu juga apa artinya. Tapi kalau mintahan itu artinya orang mau tahlilan. Kalau di Jawa biasa disebut dengan sebutan yang lain. Walhasil di semua wilayah Indonesia ini berbagai macam sebutan, tapi intinya sama. Kenapa kita perlu tahlilan atau berdoa? Karena ya, tugas orang yang masih hidup dan yang bisa diterima oleh orang yang sudah wafat itu hanya doa. Kalau kita banyak uang, banyak segala macam, mau kirim uang ke orang yang sudah wafat, nggak laku lagi. Jangankan yang sudah wafat, sedangkan orang mau tenggelam di lautan, kasih uang 1 miliar, tidak diterima lagi. Yang dia minta itu bahan bekas, karena supaya dia bisa berenang. Saya tidak tahu berita viral hari ini yang di kapal selam itu belum ditemukan. Ya. Sedih juga sebenarnya mendengar seperti itu. Jadi artinya orang meninggal wafat itu tidak selalu harus berumur tua. Itu awak kapal itu kan masih muda semua itu. Bahkan badannya kekar-kekar. Tapi mungkin karena mereka sudah ditentukan ajalnya harus meninggal di lautan, ya semoga mereka semua juga diampunan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Nah, jadi kita berdoa karena memang dibutuhkan oleh orang-orang yang meninggal. Bahkan ada riwayat begini,
Ada seorang ulama dulu disebut dalam sebuah kitab, saya lupa kitabnya itu. Dia menceritakan, dia seorang ulama ini bermimpi. Ulama ini bukan ulama sembarang ya, mimpinya juga tentu dia sembarang. Dia bermimpi menyaksikan orang lagi berebutan sesuatu. Tetapi ada seorang bapak yang sudah meninggal itu, dia diam-diam saja. Dia bertanya, "Pak, itu yang lagi berebutan itu siapa?" Mereka itu siapa? "Oh, itu orang-orang yang lagi berebutan doa yang dikirimkan oleh orang yang masih hidup." Ya. Terus, "Anda kenapa tidak ikut?" Dia bilang, "Saya sudah cukup, saya sudah dapat kiriman dari anak saya." Ditanyakanlah ciri-ciri anaknya itu. Setelah sang ulama ini terbangun, dia cari di mana tempatnya. Ketemu rupanya anaknya itu penjual pakaian, dan setiap hari dia membaca Al-Quran. Setiap bacaan-bacaan Al-Qurannya itu dihadiahkan kepada orang tuanya yang sudah wafat. Sehingga dia merasa cukup. Alamatnya jelas, ya. Sehingga dia aman. Sementara jamaah sekalian, kan di doa-doa yang dibacakan oleh imam tadi itu ada doa yang khusus, manijtama'a huna bisababi, karena kita berkumpul di sini karena sebab almarhumah. Tetapi samping itu selalu ada doa-doa yang disampaikan juga untuk masyarakat umum, orang-orang tua kita, saudara-saudara kita yang sudah wafat beberapa tahun yang lalu. Itu namanya doa-doa yang umum, sehingga doa-doa itu dikirim ke para almarhum yang sudah meninggal. Jadi beruntunglah kita hadir di tahlilan, karena kita juga mendapatkan bagian dari doa-doa yang dibacakan itu. Jadi ada doa yang bersifat umum, ada yang bersifat khusus. Bahkan dikhususkan Allahumma ij'al wa taqabbal, ya Allah jadikanlah, sampaikanlah. Apakah doa itu sampai? Ya sampai, karena yang menyampaikan itu Allah Subhanahu wa taala, bukan kita. Suatu ketika sang ulama ini bermimpi lagi dengan mimpi yang sama, tetapi dia sudah menyaksikan hal yang berbeda. Kalau tadi orang tuanya masih sendirian tidak ikut berebutan, sekarang ikut berebutan. Walhasil setelah bangun dia cek lagi, rupanya anaknya tadi yang selalu mengirimkan doa itu sudah meninggal, sudah wafat. Ini kisah sederhana yang menunjukkan bahwa doa itu penting. Jadi orang-orang yang sudah wafat itu tidak bisa dikirim dengan apa-apa lagi selain dari doa-doa yang kita ucapkan. Tahlilan tidak harus ditentukan, meskipun para ulama itu sebetulnya menentukan hari pertama, kedua, ketiga itu sekedar untuk supaya teratur saja. Sama dengan kita tarawih itu, ayat apa saja kan bisa dibaca. Tapi kalau tarawih 20 itu biasa ada urutan-urutannya supaya teratur untuk mudah menghitungnya, dan juga nilai pahala dari ayat-ayat yang dibaca itu luar biasa. Coba kenapa kita harus bertahlil? Ya, kita ingin kupas satu persatu soal tahlilan ini. Yang pertama itu kita bertawassul. Tawassul itu apa? Menghubungkan bacaan-bacaan doa kita dengan para ulama, para wali, para yang sudah terdahulu. Itu namanya tawassul. Semoga mereka-mereka yang diberi keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala, keberkahan mereka pun juga akan diberikan kepada kita semua dan kepada almarhumah yang sudah meninggalkan kita semua. Itu pertama, tawassul. Yang kedua adalah bacaan-bacaan Al-Qur'an. Bacaan-bacaan Al-Qur'an yang dibacakan oleh imam itu mulai dari Al-Fatihah, surat Al-Baqarah, itu ayat-ayat yang dalam banyak riwayat hadis itu menyebutkan ayat-ayat itu luar biasa. Rumah yang selalu dibacakan surat Al-Baqarah dan surat Ali Imran itu, Al-Fatihah dan surat Al-Baqarah, Ali Imran, itu tidak dihuni oleh setan. Jadi setan-setan jahat itu lari dari rumah. Makanya nawiru qulubakum, kata hadis, berikanlah cahaya rumahmu itu dengan biqiraatil Quran, dengan bacaan Al-Quran. Ya. Belum lagi misalnya hadis yang menyebutkan begini, man qara'a harfan min kitabillah, siapa yang membaca satu huruf dari Al-Quran, falahul hasanah wal hasanatu bi asyri amsalih, dia akan memperoleh al-hasanah, dan al-hasanahnya itu berlipat menjadi 10. Artinya satu huruf 10 hasanah, 10 kebajikan. Nah, kita tahu al-hasanah itu kan kalau kita membaca doa, ada doa sapu jagat, Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah. Ini penjelasan tentang hasanah fid dunya, hasanah fil akhirat, itu panjang sekali. Para ulama tafsir, apa semua itu hasanah fid dunya? Sehat walafiat, banyak pahala, rezeki, segala macam. Kemudian hasanah fil akhirat apa? Keluar wafat dalam keadaan beriman,
dibebaskan dari api neraka, masuk ke dalam surga, diringankan hisab atau perhitungan di hari akhirat. Itu dan lain-lain banyak sekali. Nah, hasanah-hasanah itu akan diperoleh oleh 10 hasanah oleh orang yang membaca Al-Quran satu huruf saja. Coba. La aqulu alif lam mim harfun, yang saya maksud satu huruf kata Nabi bukanlah alif lam mim, walakin alif harfun wa lam harfun wa mim harfun. Tetapi yang dimaksud satu huruf itu adalah alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Nah, kita baca tadi berapa itu? Berapa huruf? Bismillahirrahmanirrahim saja itu sudah 19 huruf. Belum Al-Fatihah, belum Al-Baqarah dan sebagainya. Tentu pahalanya, al-hasanahnya banyak sekali. Jadi itu. Yang kedua, ayat Al-Quran. Yang ketiga adalah salawat kepada Nabi. Tadi kita juga sama-sama membaca rangkaian tahlilan. Jadi tahlilan itu sebutnya nama saja, istilah yang ditempelkan terhadap doa-doa yang dibacakan. Gitu. Nah, salawat itu kata Nabi, man shalla alayya salatan sallallahu alaihi biha asyran. Siapa yang bersalawat kepadaku satu kali, dengan sebab salawatnya itu Allah akan memberikan salawat kepadanya 10 kali. Ya kan, satu kali kita ucapkan 10 kali balasannya. Bahkan ada orang yang mengkhususkan baca-baca salawat itu, banyak kisah-kisah yang berkaitan dengan salawat itu. Setelah itu apa lagi yang kita baca? Istighfar, permohonan ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baru kemudian kalimat-kalimat thayyibah. Tadi adalah tasbih, ada tahlil, tahmid. Nah, tasbih dan tahmid ini ada sebuah ungkapan juga di dalam sebuah hadis Rasulullah SAW disebutkan begini. Kalimatani thaqilatani 'ala lisani khafifatani 'ala lisani thaqilatani fil mizani habibatani ila rahmani. Apa artinya? Ada dua kalimat, ya, dua kalimat yang ringan diucapkan, yang tadi kita baca di tahlil itu, ringan diucapkan, tapi di akhirat kelak, di akhirat nanti itu berat dalam timbangan amal. Pas lewat pesawat itu biasanya saya kalau sudah naik pesawatnya goyang-goyang, saya sering baca ini kalimat ini. Maksud saya seandainya sudah wafat saya, timbangan amal saya banyak, makanya saya sering tarik pas lewat pesawat. Kita kan kalau sudah goyang-goyang baru berita baru berita pesawat sudah jatuh, wah itu begini. Ya sudah baca saya zikir banyak. Ini tadi kalimatani khafifat, ringan dibacakan, berat timbangan di akhirat. Wa habibatani ila rahman, dan dicintai oleh Allah. Coba. Ringan diucapkan, berat di timbangan, dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa itu? Subhanallahi wa bihamdi. Tadi dibaca. Jadi kita baca berapa kali tadi? Artinya itu kapan saja kita baca. Luar biasa itu. Zikir-zikir yang diajarkan oleh para ulama dibaca di kalimat-kalimat tahlil itu. Kita berdoa dan seterusnya, semua yang kita bacakan tadi, ya. Makanya ini juga penting kalau hadir di tahlilan, sengaja pakai mic seperti ini supaya jelas apa yang dibaca, yang jamaah semuanya ikut membaca, supaya kita baca kita juga dapat pahala. Semua yang pahala bacaan-bacaan itu kita peroleh yang kita hadir di sini, dan semua nanti itu juga kita kirimkan kepada almarhumah yang sudah meninggal itu, supaya pahala yang kita baca semua tadi itu juga sampai kepada almarhumah, meringankan beban, diampuni segala dosa dan sebagainya. Itu maksudnya. Jadi jamaah sekalian, luar biasa kalimat-kalimat tahlilan itu sebenarnya adalah dalam rangka kita mendoakan, tidak saja mendoakan ya, sudah pasti mendoakan orang yang meninggal, tapi juga kita yang hadir di sini memperoleh pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah, maka sebetulnya rugi sekali kalau kita tidak tahlil. Meskipun nanti tahlilan tidak seperti ini, kapan saja. Kalau biasanya orang-orang di Jawa atau di NTB itu bahkan setiap habis sholat dia tahlilan, dan itu dikirimkan kepada orang-orang tua kita. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah, dalam Islam itu orang yang wafat itu sebetulnya dipandang sebagai, jadi wafat itu dalam Islam adalah
sesuatu yang positif, bukan negatif. Banyak ayat-ayat yang atau kata kalimat-kalimat, salah satunya di antara beberapa kalimat yang menunjukkan bahwa wafat itu adalah hal yang positif, ya. Itu kita menyebut inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Jadi kata-kata raja itu menunjukkan kalimat yang positif. Mengapa? Apa artinya orang yang wafat itu pulang? Orang yang pulang atau kembali kepada pencipta. Dalam hidup ini jemaah sekalian, sebetulnya sesuatu yang menyenangkan itu kalau kita bisa pulang. Sekarang ini begitu, tahun lalu sama sekali tidak pulang. Sekarang pun sudah ada mulai larangan jangan pulang. Jadi sebenarnya dengan pulang itu menderita kita. Yang mudik dengan pulang. Padahal pulang itu sesuatu yang sangat, kita baru pulang ke orang tua saja sudah sangat luar biasa. Orang biasanya takut pulang kalau misalnya kalau pulang ada sesuatu yang membahayakan, yang menakutkan gitu. Atau kita pulang tidak tahu nanti jalan pulang lewat mana. Atau tidak ada kendaraan untuk pulang. Saya dengar katanya pesawat juga sudah mau dilarang untuk tidak bisa terbang. Tidak bisa pulang kalau begitu, yang naik pesawat. Ya, apalagi jamaah sekalian, kita pulang ke orang tua kan, sudah senang kan? Senang nggak kalau pulang ke orang tua? Nah, orang-orang yang wafat itu pulang kepada yang menciptakan orang-orang tua kita dan menciptakan kita semua. Jadi sebenarnya orang wafat itu senang. Yang belum senang ini kita yang belum wafat ini, karena kita belum tahu. Kita masih berdoa semoga diwafatkan dengan keadaan yang baik, supaya kita bisa selamat. Tapi orang-orang yang wafat itu, apalagi wafat di bulan Ramadan, itu banyak yang bulan puasa itu luar biasa, itu istimewa sebenarnya. Ya. Saat dia beriman, bertakwa, insya Allah dia akan selamat, insya Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi nikah pulang. Nah, jamaah sekalian yang dirahmati Allah. Nah, oleh sebab itu agama mengajarkan supaya kita bisa pulang dengan selamat. Apa ajaran Islam tentang pulang ini? Ya, ada yang disebut dengan qalbun salim. Ya. Man atallah bi qalbin salim. Mereka-mereka yang pulang menghadap Allah Subhanahu wa taala dengan hati yang bersih. Nah, jamaah sekalian yang dirahmati Allah. Hati ini di dalam Islam disebut dengan semacam komandan lah. Inna fil jasadi mudghah, di dalam diri manusia ada segumpal daging, ya. Idza saluhat jasadu kullu wa idza fasadat jasadu kullu. Kalau hatinya baik, insyaallah dia akan baik. Kalau hatinya rusak, maka yang lain pun akan ikut rusak. Makanya di bulan suci Ramadan ini kita harus berupaya untuk selalu membersihkan hati. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dasaha. Beruntunglah orang-orang yang mensucikan hatinya dan celakalah orang-orang yang merusaknya. Jadi salah satu cara kita semacam bekal yang kita bawa pulang di akhirat kelak itu adalah hati yang bersih. Nah, jemaah sekalian, di dalam ajaran Islam itu sebetulnya hati itu dua saja. Ada yang disebut hati yang bersih tadi yang saya sudah katakan, qalbun salim, dan ada hati yang marid, yang sakit. Nah, hati yang sakit itu biasa disebabkan oleh kehidupan kita kan di zaman sekarang ini banyak berhadapan dengan segala hal, kadang-kadang membuat kita lupa terhadap hakikat kita sebagai manusia, yaitu harus memiliki hati yang bersih. Dalam kehidupan itu kan yang merusak hati itu adalah penyakit-penyakit yang disebut penyakit-penyakit rohani. Misalnya orang yang tidak ikhlas, yang rakus, ya, yang tamak, ya, yang suka dengki, kemudian orang yang iri dengan kehidupan orang lain. Dalam kehidupan yang banyak merusak kehidupan itu, kalau kita sudah sudah kiri hati dengan orang yang sudah dengki itu kan orang istilahkan dengan SMS, ya. Senang melihat orang susah, atau susah melihat orang senang.
Susah melihat orang senang dan senang melihat orang susah. Itu namanya iri hati. Tidak boleh, itu namanya penyakit hati. Yang lebih berbahaya juga adalah tamak sekarang, atau rakus istilahnya. Rakus itu adalah orang yang dua sebenarnya ciri-cirinya yang rakus. Dan memang, atau yang tamak. Dalam kehidupan zaman sekarang ini, kadang-kadang hal itu adalah sangat mengganggu dalam kehidupan kita. Padahal dalam Islam itu sangat dilarang. Ya. Ini bulan Ramadan kita renungkan. Karena begini, Rasulullah SAW menyebutkan seorang itu diberi apapun dia tidak akan pernah puas. Seandainya satu orang ya diberi satu lembah emas, apakah dia puas? Tidak akan puas. Dia pasti cari emas yang lain lagi. Sekarang ini lagi sudah ramai tambang-tambang emas. Itu sebetulnya bisa positif, bisa juga negatif. Kalau kita tidak kontrol, jangan berpikir bahwa orang sudah kaya itu bisa tentram. Kalau dia imannya kurang, takwanya kurang, tidak beragama, nilai-nilai akhlak dan segala macam hilang, bahaya sekali. Itu berarti tanda-tanda kerusakan. Jadi orang yang tamak itu tidak pernah puas. Dan yang kedua yang paling berbahaya juga adalah dia akan menghalalkan segala cara untuk mencapai tujuannya. Kalau orang sudah tamak itu dia akan menghalalkan segala cara untuk mencapai tujuan. Kenapa saya ini kisahkan ini? Saya ingin ceritakan sebuah kisah yang mungkin sudah sering kita dengar juga di zaman Nabi Isa alaihissalam. Ya. Ada seorang yang ingin menawarkan diri, sang pemuda menawarkan diri ke Nabi Isa. Dia akan ikut dimanapun Nabi Isa pergi. Oke, dia ikutlah. Suatu ketika mereka beristirahat di tempat di samping sungai. Nabi Isa kemudian mengeluarkan 3 potong roti. Mereka makan. Satu untuk teman yang ikut tadi ini, pemuda yang ikut, satu Nabi Isa, kemudian satu ditinggal dulu. Tinggal Nabi Isa untuk ke sungai, cuci tangan, minum. Begitu balik, kuenya tidak ada lagi. Ditanya, siapa yang makan ini kue satu ini? Dijawab oleh pemuda itu, saya tidak tahu. Padahal sudah jelas pasti dia, tidak orang lain, cuma mereka berdua. Kenapa hilang? Sudah. Ditanya berkali-kali, dia menjawab, saya tidak tahu. Nabi Isa dalam hati ini kayaknya orang ini kurang apa ya. Tetapi tetap diajak pergi. Di tengah perjalanan mereka berjalan, tiba-tiba sampai di sebuah di bawah pohon, mereka beristirahat. Di depan Nabi Isa itu ada kerikil. Nabi Isa kemudian mendoakan, Kuni dhahaban biidznillah. Jadi ya, kerikil ini jadilah emas dengan izin Allah. Ini doa seorang nabi ya. Dia mendoakan kerikil jadi emas. Lalu begitu jadi emas, yang pemuda tadi melihat kagetnya luar biasa. Baik, emas ini kita bagi 3. Satu untuk ente, satu Nabi bilang untuk saya. Terus yang satunya lagi untuk orang yang makan roti tadi. Langsung dia mengaku, yang makan roti itu saya. Nanti itu baru yang mengaku. Ini orang serakah. Nanti dia mau kasih baru dia mengaku. Nah sudah, kalau begitu Nabi Isa bilang, ente ambil semua saja ini. Tetapi tidak usah ikut dengan saya. Berpisahlah Nabi Isa dengan orang itu, semua emas tadi diberikan kepada dia, pada pemuda ini. Belum sempat dia kumpul, sudah datang 2 orang perampok. Ya. Datang 2 orang perampok, langsung mengancam untuk membunuh, mengambil itu emas. Emas itu berbahaya sekali, jadi rebutan. Ini kisah yang sederhana tapi bisa terjadi dimanapun. Makanya kan kebetulan saya di Sulawesi Utara banyak juga tambang-tambang emas itu. Hampir setiap hari ada pembunuhan. Jadi pembunuhan karena itu berebutan emas itu. Sudah. Begini saja kata yang bersangkutan tadi ini, karena dia mengikuti Nabi Isa jadi agak cerdas lah. Karena perampoknya ini dia bisa, tidak usah Anda bunuh saya, kita bagi 3 saja ini emas ini. Oke, setuju? Ketika mereka setuju, salah satu di antara teman yang gue tadi disuruh beli makanan dulu, karena kita lagi, mereka sudah lapar mau nikmati ini emas yang banyak ini kan. Sudah. Di tengah perjalanan orang yang membeli makanan tadi, temannya yang satu itu beli makanan, dia berpikir, dia bilang, kenapa itu emas dibagi 3? Dibagi untuk saya semua saja. Caranya gimana? Habis dia makan, makanan yang dia bawa untuk dia itu dia pakai racun, diracuni. Dia taruhkan racun itu makanan. Artinya apa? Kalau dimakan itu makanan, berarti kan emas itu kan tinggal untuk dia biasanya hidup. Ya mas kalian,
Rupanya sebelum yang membeli makanan tadi datang, 2 orang tadi sudah berpikir yang sama juga. Dia bilang, emas ini nggak usah kita bagi 3, untuk kita berdua saja. Caranya bagaimana? Yang kita suruh beli makanan itu begitu datang kita bunuh dia. Begitu datang kita bunuh. Ya, sudah kita bisa bayangkan kan? Jadi begitu yang datang makanan, yang pembawa makanan tadi tiba, langsung dibunuh oleh 2 orang tadi. Karena mereka ingin, lantaran rakusnya ini, tamaknya, dia ingin menguasai emas ini. Dibunuhlah, matilah itu yang bawa makanan tadi. Setelah itu baru dia makan makanan yang sudah ada racun. Ya. Apa yang terjadi? Semuanya wafat. Ya. Semuanya mati. Yang tertinggal tinggal emas. Nah ini renungan sebetulnya. Nabi Isa kemudian dalam cerita itu bersama pengikutnya yang setia, bersama diceritakan dalam Al-Quran, ya, yang disebut dengan Al-Hawariyin, mengatakan bahwa pas lewat di tempat itu, inilah dia bilang contohnya dunia. Selama kita menikmati dunia dengan cara yang tamak seperti itu, maka tidak akan memiliki apa-apa. Kita semua akan mati karena ketamakan dan kerakusan kita. Oleh sebab itu, jamaah sekalian, sebetulnya dalam hidup ini sederhana saja. Tidak usah kita terlalu banyak memperoleh apa-apa, tapi kita mensyukuri saja apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena resep rahasia kebahagiaan itu adalah bersyukur kepada Allah terhadap apa yang sudah diberikan. Kita sekarang bisa sehat, bisa sholat tarawih, bisa rukuk dan sujud, itu sudah alhamdulillah, ya, sudah luar biasa nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita bisa makan dan minum rezeki Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita bisa berteman dengan grup yang tadi itu sama-sama guru ini kan, itu luar biasa. Guru itu istimewa. Saya sering mendengar Habib Segaf, saya tidak bacakan lagi dalilnya, Habib Segaf ceramah itu tentang bagaimana seorang guru itu. Guru itu, ya, yang mendoakan keselamatan guru itu bukan cuma murid-murid, tapi seluruh yang ada di lautan, di gunung, benda-benda itu mendoakan para guru untuk keselamatan. Jadi luar biasa sebenarnya guru itu, karena dia membagi ilmu bagi kehidupan kita. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah, saya kira ini yang dapat saya sampaikan. Tidak begitu teratur, mohon maaf, tapi mudah-mudahan kita bisa petik hikmah-hikmah dari apa yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahul musta'an. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.